Doanya aku pejuang garis 2 7 tahun. Oh, terkait dengan apa ya, keturunan ya, 7 tahun ya. Salam juga. Ini kalau saya bahas tentang, oke lah, terkait dengan ini Bu Pengirim Handal ya. Oke, nama akunnya Pengirim Handal. Begini, ini mungkin juga ada sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat lain yang juga Bu Ella ya. Oke. Mungkin juga di sini ada sahabat-sahabat lain yang pejuang garis 2 ya, pejuang garis 2. Nah, bisa saja di sini juga ada yang berjuang ingin dapat momongan begitu kan. Nah, oke, kalau pengen dapat momongan, sebelum ke intinya, saya ingin cerita terlebih dahulu. Ini juga bisa menjadi jawaban ya. Oke, saya punya teman ya, beliau juga seorang trainer yang istrinya itu sudah ya mungkin sama ya 7 tahun ya. Pokoknya udah lama ya, sudah lama lah ya, 7 tahun atau 8 tahun. Atau bahkan mungkin 10 tahun. Itu juga belum punya anak ya. Jadi ketika ditelusuri, ternyata saat ditanya-tanya oleh suaminya, yaitu teman saya ini, istrinya ngaku begini, santai saja lah punya anak, lawang dulu bapak sama ibu juga itu punya anaknya menikah setelah baru berapa tahun gitu, pokoknya intinya juga lama gitu, itu baru punya anak kok gitu. Nah, lantas dan itu terjadi pada anaknya, itu teman saya yang istrinya itu juga sekian tahun belum juga punya anak. Nah, di sini ada sebuah program yang ada di dalam pikiran tanpa kita tanpa disadari ya, bahwa orang tuanya itu punya anaknya lama, makanya dia juga ikut-ikutan lama. Nah, itu bisa saja. Oke, nah jadi di situ intinya adalah ada sebuah program yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam pikiran istrinya teman saya ini, yaitu punya anak itu gak harus cepat. Punya anak itu yang penting nikmati saja hidup, nanti juga bakal dikasih momongan kalau misalnya memang waktunya. Alhasil dari pernikahan selama bertahun-tahun itu, mungkin 8 tahun atau bahkan 10 tahun itu, akhirnya punya anak ya. Di situ tercipta suatu program yang ada di dalam pikiran kita, sahabat. Nah, sekarang silakan bisa dicek nih Bu Ella nih, atau siapapun. Jangan-jangan, tapi tidak selalu begitu ya, tidak selalu demikian. Ada kasus seperti teman saya ini itu ya, tapi ada beberapa faktor lain yang nanti akan saya bahas juga sekilas. Secara tidak langsung di dalam pikiran kita itu ada berbagai macam program. Kalau Anda saat ini kesulitan membayar hutang, ada saja program yang salah. Yaitu program apa? Oh, hutang itu susah untuk dilunasin. Dapat uang itu kok sulit. Ya, rezeki kok susah. Nah, itu adalah program-program yang tidak memberdayakan dan itu berdampak pada kehidupan atau realitas diri Anda. Lantas bagaimana? Oke. Selain apa yang saya sebutkan tadi, ada program yang keliru di dalam diri ya, maka butuh yang namanya berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri itu gimana? Ya, Anda perlu yang namanya minta maaf sama maafkan diri Anda.
gitu ya. Anda minta maaf pada diri Anda itu wajib, sahabat. Kenapa wajib? Iya, karena Anda selama ini itu menyakiti diri Anda sendiri tanpa Anda sadari. Contoh simpelnya beginilah. Saat diri Anda lebih dominan sedih, saat Anda lebih dominan merawat penderitaan, saat Anda lebih dominan merawat kekecewaan, memendam benci, amarah, dan sebagainya, sehingga tercipta ketidaknyamanan di dalam diri Anda. Disitulah Anda sedang menyakiti diri Anda sendiri. Saat Anda menyakiti diri Anda sendiri, otomatis Anda bersalah pada diri Anda. Dan itu tanpa Anda sadari. Entah Anda sadari ataukah tidak. Maka Anda butuh yang namanya minta maaf pada diri Anda sendiri. Assalamualaikum Jember hadir. Waalaikumsalam. Jadi hal yang paling penting adalah perlu berdamai dengan diri. Apapun persoalan Anda, perlu berdamai dengan diri. Lantas terkait dengan doa apa? Ya, tentu ada yang namanya keterkaitan atau keterhubungan. Doa ketika Anda dengan cara meminta, maka Anda akan merasakan kekurangan, merasa tidak punya. Anda saat berdoa dalam urusan duniawi, jangan seringkali minta. Doa itu level yang paling rendah memang meminta. Ya kan? Doa itu level terendahnya adalah meminta. Tetapi sejatinya doa itu ada di dalam rasa. Anda berdoa ingin rezeki lancar, Anda ucapkan nih. Tetapi di dalam pikiran Anda, di dalam perasaan Anda merasa bahwa uang itu susah. Saat Anda buka dompet, Anda gak punya uang, Anda merasa gak punya uang. Ya, yang terkabul adalah perasaan Anda, yaitu gak punya uang. Gitu. Padahal Anda sudah berdoa meminta agar rezeki Anda lancar. Gara-gara berdoa Anda adalah meminta, maka Anda merasakan perasaan kekurangan. Dan perasaan kekurangan inilah yang diakses, yang Anda pancarkan ke alam semesta. Alhasil apa? Ya, semesta akan menciptakan kondisi Anda dalam kekurangan. Gitu. Ya. Faktor kenapa doa belum juga terkabul gara-gara adalah melekat. Terlalu berharap atau menunggu doa terkabul. Semakin ditunggu doa terkabul, doa akan sulit terkabul. Ya. Memang begitu fitrahnya seperti itu. Rumusnya demikian, polanya begitu. Ibarat Anda berdoa adalah narik panah. Saat Anda menarik terus, Anda berharap terus, terlalu menanti terus, Anda semakin menarik anak panah itu. Otomatis semakin Anda tarik, anak panah gak akan melesat ke sasaran. Anak panah jika bisa melesat ke sasaran, harus diapakan? Harus dilepaskan. Otomatis Anda harus melepas kemelekatan Anda. Anda perlu berlatih untuk berserah diri pada Tuhan. Saat Anda berserah, maka Anda akan merasakan ketenangan. Tetapi ketika Anda belum bisa berserah, yang ada hanyalah ketidaktenangan. Yang ada hanyalah kesemrawutan, kemerungsungan, dan sebagainya.